Pas pulang sekolah saya buka, di sini nih gambar semua nih. Oh iya. Dulu pakai rotring saya bis Kopaja kalau kita masuk Kopaja tuh di atasnya tuh itu pasti tulisan banyak banget tuh. Saya lihat Patino adalah supporter yang ulung untuk anak-anak di zaman itu ya. Kedua jadi apa ya teman-teman yang di sini sih? Oh jadi bebek begitu. Buku-buku pelajaran juga tuh ya salah satunya Parade yang mengisi ilustrasinya. Tapi waktu itu ketika zaman itu anak-anak kan taunya dia adalah sebagai pendongeng. Semua hal di dunia ini yang sifatnya benda dimulai dari gambar. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, Yes. gua Eski dan temen gua. Pak Lur Lebong seperti biasa. Hari ini langsung aja kita ke retro guest kita. Namanya siapa, Mas? Nama saya Romi. Romi, Mas Romi, tepuk tangan untuk kehadirannya. Selamat datang, Mas Romi. Terima kasih sama-sama. Selamat datang. Hari ini kita ngobrol. Nah, kebetulan hari ini khusus karena topiknya beda dari yang biasanya. Apa Termasuk yang beda. Hubungannya dengan gambar menggambar. Wow. Gambar menggambar. Mas Romi, ceritain dong Mas Romi, tahun kita kan ngobrolin tahun 70, 80, 90. Yang paling diingat tuh, yang paling diingat deh tahun-tahun segitu tuh apa? Gitu. Soal apa aja? Misalnya musik siapa, nongkrong suka sama siapa musiknya, atau nongkrong di mana, sekolah di mana, dari kecil deh ceritain gitu. Oke. Kebetulan saya anak-anak tahun 70-an ya. Saya lahir tahun 70-an, 74 gitu sekitar gitu. Dan kebetulan lahir di Jakarta. Artinya memang besar dan kecil mengenyam pendidikan dan hidupnya memang di Jakarta di era-era itu ya. Era itu SD di Jakarta, SMP pun SMA pun semua di Jakarta. Kehidupan yang saya paling ingat adalah mungkin masa kecil dulu ya. Saya kan dulu kecil hiburan kita cuma TV RI, nggak ada TV swasta gitu ya. Semua berpusat pada TV. Akhirnya mau nggak mau kita nonton TV. Tapi memang pada zaman itu adalah saya bilang itu zaman-zaman yang paling bagus secara didikan gitu. Maksudnya kita tidak terlalu banyak hiburan yang lipstick kan gitu ya. Artinya kita semua TV edukasi soal acara-acaranya dari taruhlah dari desa ke desa, apapun, segala macam semuanya berpusat pada pendidikan. Dan salah satu acara yang saya tunggu-tunggu dari kecil nih, saya selalu sebelum acara itu dimulai saya udah rapi dulu ya, udah mandi adalah pelajaran menggambar bersama Pak Tino Sidin. Mungkin anak zaman milenial nggak kenal Pak Tino Sidin itu siapa ya. Nah, Pak Tino Sidin itu adalah bagi saya adalah hero. Bagi saya adalah pahlawan yang mampu memuas dahaga saya. Kebetulan saya anak yang suka menggambar dari dulu. Nggak tahu dari kecil saya suka coret-coret. Tembok rumah saya penuh, beberapa kali saya diomelin sama orang tua saya gitu kan. Kenapa harus gambar di tembok? Baju seragam sekolah saya tuh kalau kita dimasukin, kalau dibuka, bagian bawah tuh gambar semua. Oh iya. Jadi sebelum saya masuk sekolah saya mesti rapi karena supaya nggak ketahuan gitu, kelihatan rapi dari tampilan gitu ya. Pas pulang sekolah saya buka, di sini nih gambar semua nih. Oh iya. Dulu pakai rotring saya gambarnya. Itu nggak blogger ya pakai rotring? Enggak. Dulu tinta yang paling mujarab rotring lah gitu. Rotring ya? Rotring yang buat arsitek tuh. Betul. Saya cari dulu kan zaman SMP, SD belum punya uang ya. Saya cari di loak-loakan tuh rotring. Saya beli itu saya gambar. Dan itu ada ukuran-ukurannya ya? Ada sampai ukurannya. Kecil, jarum-jarumnya iya, itu ya? jarum-jarum kecil, jarum-jaman itu. Lengkap itu waktu itu punya? Waktu itu kan memang secara ya anak-anak belum punya sumber pemasukan, jadi ya udah yang ada aja kita pakai. Jadi saya gambar gitu, celana juga gitu kan, tas juga gitu. Jadi saya dulu senang menggambar di semua bidang. Nah, kembali ke zamannya si Paraden gitu. Saya senang Pak Tino Sidin. Saya senang sekali tuh melihat caranya Pak Tino. Kebetulan Pak Tino adalah seorang dosen ITB ternyata ya. Beliau ternyata seorang dosen. Artinya nggak main-main nih guru gambarnya. Seorang dosen. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana Pak Tino mensupport anak-anak apapun hasilnya. Jadi itu yang mesti digaris tebelin sama. Kebetulan saya
orang tua yang punya anak gitu ya. Jadi anak-anak tuh yang penting disupport. Disupport, entah dia mau jadi apa, kita tidak ada prediksi kapannya ya. Nanti dia akan menetas pada waktunya lah. Tapi saya sebagai orang tua ternyata butuh support. Saya lihat Patino adalah supporter yang ulung untuk anak-anak di zaman itu ya. Jadi dia kan kebetulan melihat gambar di balik gitu. Misalnya saya Patino, dia gini, ya bagus, gitu aja, ya bagus. Sesederhana itu, tapi itu sangat mengena di kita. Ya, itu yang lu lihat bahwa bentuk supportnya itu seperti itu ya. Iya. Apapun gambarnya yang dikirim oleh anak-anak itu, Iya. semuanya hasilnya bagus. Semuanya bagus. Tapi Mas Romi pernah ini kirim Ngirim. ke Pernah, aku kirim pernah. apa tuh? Masih ingat nggak gambarnya apa? Gambarnya waktu itu aku dulu senang perang-perangan ya. Aku waktu kecil senang main combat yang kecil-kecil gitu kan. Dulu kita pernah gitu kan. Senang bermain gitu. Aku gambar itu tuh perang-perangan Indonesia lawan Belanda dimenangkan oleh Indonesia. Dan itu sempat tanya dan dipegang oleh Pak Tino Sidin. Iya. Oh iya? Pilihan dari Sorry, gue mau nanya, antrinya lama nggak pas mau ditayangin? Lu ngirim sampai akhirnya ditayangin itu? Pasti kan banyak itu berjuta-juta masyarakat anak kecil Indonesia waktu itu Iya, pastinya. aku waktu itu ya karena masih kecil belum terlalu kenal ruang dan waktu ya. Iya. Jadi penting kirim aja deh. Tak kapan dibacain aku nggak ini kan. Tapi di setiap episode aku nggak pernah lepas kan. Selalu nonton. Tiba-tiba, istilahnya dalam hati, nama gua aja disebutin. Seneng banget tuh ya. Aduh, itu nggak ternilai harganya itu. Wah, seneng mau ceritain sama orang tua, tapi orang tua nggak nonton kan, nggak ada siaran ulang. Tapi bentar, dulu kan belum ada video segala macam. Belum. Nggak, maksudnya rentang waktunya berapa lama tuh? Jangan-jangan lu ngirim kelas 1 SD, terus baru kelas 3 SD tayang Mungkin sampai sekitar gitu ya? segitu, di sekitar segitu ya. Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun ya? Nggak sampai setahun. Tapi rentang waktunya spesifiknya kan nggak begitu aku tahu karena soal waktu ya anak kecil kan belum mengenal itu kan. Yang penting Cuman lama gitu ya. lama terasa. kirim gitu, pasti berharap akan dibacain gitu. Makanya setiap episode kita tungguin tuh. Oh, ternyata tanpa itu, kok ini kayak gambar gue katanya gitu ya. Masih gituin kan ya. Wah, itu senang banget. Itu support yang luar biasa dari Pak Tino sendiri. Tapi gini, ketika nerima, udah lihat nih, ada gambarnya udah masuk gitu. Pas ngelihat gambar-gambar setelah gambar Tayang. Mas Romi tayang tuh, kan ada gambar-gambar yang lain tuh, ada perasaan gini, oh masih bagusan punya gue. Iya, waktu itu ya beragam sih ya. Waktu itu kan pikiran anak kecil adalah, dia lebih bagus loh. Lebih bagus punya gue gitu ya kayak gitu ya. Maksudnya tidak ada yang kan anak kecil belum paham soal ini gambar gue yang paling bagus di antara yang lain gitu. Oh ini keren nih. Jadi setiap gambar mempunyai inspirasi tersendiri buat saya. Harusnya gue kayak dia nih gitu ya. Dia lebih keren dan punya gue gitu. Anak kecil gitu. Setulus itu. Tapi ini kemudian itu menggambar menjadi hobi, belajar sendiri, Mas. Iya, belajar sendiri. Karena aku emang orang yang secara naluriah, secara alamiah gitu. Aku emang suka gambar. Dulu waktu SMP dulu zaman vandalisme ya. Oke, zaman-zaman 80 90 itu kan. Vandalisme itu yang mural graffiti di ya. jalanan tuh. Kalau dulu lebih ke tulisan ya. Tulisan. Memperkenalkan geng-gengnya masing-masing. Budut gitu misalnya ya. zaman dulu gitu kan. Legion 70 gitu ya. Bukan lebih gambar sih. Itu yang dimaksud sama Mas Romi vandalisme itu. Vandalisme era 90 90 itu rame kan ya. Jadi di bis Kopaja, kalau kita masuk Kopaja tuh di atasnya tuh itu pasti tulisan banyak banget tuh. Gitu, Karena di jembatan penyeberangan itu juga ada. Jadi akhirnya gitu menjadi vandalisme gitu kan. Itu memang di era itu memang lagi terjadi itu. Orang belum kenal mural. Dulu graffiti, tapi graffiti nggak populer gitu kan. Karena dulu Jakarta identik dengan geng-geng gitu ya. Sekolah ada gengnya, tongkrongan rumah ada gengnya, ada punya nama dulu apa gitu ya. Mas Romi termasuk geng mana? Ya, aku termasuk geng, bergeng. Dulu gang-gang itu mempunyai geng, apa galanya kita tulis. Emang dulu di Jakarta mana tinggalnya? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh, anak selatan juga ya. Selatan. Berarti anak-anak geng yang terkenal juga tuh waktu itu. Iya, itu geng Selatan gitu ya. Dulu Jogja punya Kisru atau Joksin gitu kan, segala macam Jakarta. Kalau Jakarta nggak terlalu mencuat sih. Kalau misalnya Jogja, aku kenal tuh Joksin, Jogja Sindikat atau Kisruh gitu yang paling terkenal kan di Jogja itu. Ada juga sih di Jakarta banyak. Jakarta banyaknya. Kayak ya Destroyer, Red Ice, ada tulisannya macam-macam gitu ya, geng-gengnya anak sekolah lah. Ya rata-rata kalau di Jakarta anak sekolah. Iya. Kalau di Jogja kan nggak, dia emang ngegeng. Kalau di sini kan terkenal dengan Legion ya. Kalau di selatan tuh Gorasik atau Budut yang lebih mendunia mungkin gitu ya. Oh ya Budut, ya. Gue selalu lihat ada Iya. tulisannya boy. Nah,
T123C macam-macam iya, kayak kayak gitu macam-macam gitu. kan. Itu kan Iya. akhirnya itu jadi ruang ekspresi anak-anak muda ketika itu. Karena waktu itu kan ya gimana ya, anak muda butuh ruang, butuh dilihat. Kalau sekarang mungkin medsos. Iya. Sarana untuk mempublikasi dirinya ya. Kalau dulu kan nggak di jalanan apa segala macam bikin. Lu bilangnya tadi Pak Tony Sudin adalah karakter yang istilahnya Hero, memberikan hero, memberikan banyak support pada anak-anak dan bisa nggak jelasin karakternya dia yang bikin lu tertarik tuh apa? Mungkin dari cara dia berpakaiannya atau dari cara pembawaannya di acara jadi lu tertarik. Ya cerita sedikit lah kenapa lu bisa tertarik, mungkin ya dia banyak senyum apa gimana gitu. Iya, kan pakaiannya juga. iya, secara gestur menarik dia. Dia Iya. pakai baret gitu ya. Nah, Pakai baret gitu, kacamata tebel, khas kutu buku banget gitu ya. Betul. Dengan kebapaan yang karismatik, kaos oblong gitu ya. Artinya ketika dia mengajar di TV, kedosenannya dia lepas semua dia. Dan dia menjadi anak-anak gue lihat. jadi Jadi gue kayak seorang bapak malah iya. ya. Jadi gue tidak melihat dia sebagai pengajar. Oh, kalau pengajar ada gap ya, murid guru, dosen mahasiswa. Tapi waktu itu ketika di TV gue lihat ini bapak ngomong anaknya ya. Gue lihat ini adalah bapak gue nih, gitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Cara dia menggambar juga, ayo mulai dari huruf angka 2, gitu ya dulu gitu ya. Iya. Jadi apa? Dia gambarnya pakai apa waktu itu? Spidol dibalik gitu loh dia. Spidol ya? Kedua jadi apa ya teman-teman? Ada yang di sini sih, oh jadi bebek begini. Dan nggak pakai mewarna ya? Enggak, dia lebih ke Dia lebih ke bentuk ya. bentuk ya, karena Jadi dia lingkaran dulu kayak gitu. Ya. jadi apa? Ayo teman-teman, menurut kalian jadi apa ya? Oh, dia gitu kan kalau membawa acara. Oh, kamu yang di Pekanbaru, oh jadi ini gitu ya, kayak gitu-gitu dia. Membawanya begitu kan. Gitu Gue kayak oh ya ternyata gambar nggak ada kesepakatan ya. Aku ketika itu mulai berpikir gitu. Ternyata gambarnya nggak ada kesepakatan. Harus matahari harus bulat. Bebas juga gue bikin kotak nggak apa-apa matahari. Selama bertanggung jawab. Atau soal warna, pohon nggak mesti hijau, tiba-tiba pink boleh. Suatu saat ke Jepang kalau hijau semua gue bingung lihat kok pohon ada pink gitu. Kan itu harus dirubah ya mindset gitu kan. Ya udah. Ya, soalnya gue juga tahu ya, yang gue lucu ya. Kalau yang banyak dikirim ke Pak Tino Sidin nih, pasti banyak kan gambaran-gambaran tuh pemandangan. Yang modelnya gunung. Gunung dua. Terus ada jalur kayak apa iya, jalanan, jalanan, terus gitu ada ya, sawah. Sawah. Itu paling umum ya. Iya. Itu kalau menurut ya Mas Fromi itu kenapa kalau ini apa paling mudah buat dikreasikan sama anak-anak hal semacam itu. Itu kadang-kadang juga dipakai untuk para psikolog ya untuk melihat itu ya. Iya. Kadang-kadang ya. Kemarin gue ngisi di salah satu sekolah atlet ya. Heeh. Tingkatnya SMP SMA. Gue suruh bikin, coba kamu gambar pemandangan. Digambar dalam waktu 5 menit. Hasilnya begitu. Pasti gitu ya. Gue lihat di tengah. semuanya tutup, pasti begini deh gambarnya. Kok Kak Romi tahu? Ini kamu nggak salah. Dari zaman saya kecil sampai ini begitu pemandangan. Coba sekarang mindsetnya dirubah. Akhirnya saya mencoba merubah itu ya. Bahwa saya pemandangan apa sih? Sesuatu yang dipandang dan itu enak, bikin bahagia. Apa? Ya bisa Nanti cerita itu nanti. Teknisnya Oke, nanti ya. oke. Nah, yang gue kebayang nggak Mas Romi? Kebayang nggak Pak Lur? Pak Tino Sidin itu ngajar di TV. Nah. Ingat nggak? Zaman COVID kita pasti ngajarnya online kan? Oh iya, benar. Zaman dulu udah ada tuh Udah, Pak Tino. iya benar. Secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar. Benar. Patino ternyata mendahului. Kita nggak sadari. Dia mendahului kita. Udah. Benar. Itu paling Nah, benar. Terus Pak Lur mau lagi nanya. Aku mau nanya lagi satu mengenai Pak Tino Sidin. Mm-mm. Tapi kenapa dia mengidentikan dia tuh dengan topi baret? Baret gitu. Kalau menurut lu kenapa tuh? Ya, Kayak orang Prancis. mungkin Oh gitu ya? Mungkin. Kayaknya ya? Mungkin satu itu, dua. Dulu identik pelukis dengan begitu tuh. Identik gitu ya? Zaman pelukis itu ya. Masa Bener. sih? Iya, kita pakai Kayak baret. kan orang Prancis. Enggak. Oh, enggak juga? Basuki Abdullah tuh juga pakai baret. Baret kan? Pakai Basuki baret. Abdullah pakai baret, Iya. Tino Sidin pakai baret kan? Ketika zaman itu mungkin ya. Ya istilahnya kalau dulu koki pakai topi chef Topi, kayak gitu. Dan kalau pelukis harus pakai baret gitu. Mungkin itu ya, mungkin yang membuat. Tapi itu menjadi ikonnya Pak Tino. Iya. Dan dia pelajarannya kan dulu nama acaranya Mari Menggambar. Betul. Iya, betul. Aku nungguin banget tuh. Dan ketika itu semua anak kecil terhipnotis untuk mengikuti, karena mungkin ya satu mungkin dulu hiburan cuma TV kita, nggak ada alternatif lain kan.
Nah, kita berbondong-bondong udah melihat gitu kan. Saya seneng tuh ikutin gini. Oh enggak gini. Tapi lu secara langsung pernah ketemu nggak sama Pak Tino Sidin? Enggak sih. Sayangnya. Iya ya. Kalau sekarang masih ada, gua ajak Pak Dino Sidin Iya. Dan itu legend sih ya. Legend. Gue bilang sih legend banget lah. Mungkin Indonesia menciptakan seorang Pak Tino Sidin dan tidak menciptakan Pak Tino Pindro yang lain. Iya. Itu eranya retro tuh Pak Tino Sidin ya. Retro. Ada lagi nggak yang pelukis-pelukis yang atau yang penggambar-penggambar itu yang lu idolakan di zamannya retro? Mungkin secara sosok yang kelihatan secara umum enggak. Akhirnya mengerucut dan menjadi eksklusif kalangan-kalangan. Mungkin kalangan remaja dulu ada Dwi Kun ya, Mas Dwi Kun dengan Panji Koming. Tapi itu kan sebatas pembaca di harian tertentu. Ya. Jadi ada kan golongan-golongan masyarakat yang di pedesaan mungkin tidak terlalu kenal. Tapi kalau ke Patino, semua lapisan dari A sampai Z kenal Patino. Karena dia masuknya di media TV. Media TV yang paling gampang ya. Kalau itu kan media surat kabar ya. Dwi Kun, Mas Weda dan segala macam kan. GM Sidarta. GM Sudarta dengan Om Pasikom dan topi baretnya. Topi baret juga ya. Om Pasikom tuh topi baret loh. Om Pasikom. Om Basikomnya ya. Oh, Tapi GM Sidartanya pakai nggak? Sidarta enggak? Oh, nggak pakai ya. Ada kacamata kayak itu. Bulat. Kacamatanya ala Deddy Dores. Oh iya. Rambut yang bergelombang gitu kan. Tapi kalau GM Sidarta itu karikaturis ya? Iya, dia kartunis sebenarnya. Kartunis. Nah, pengisi kolom harian itu ya. Ya kayak Om editorial kartun. Kalau kita Iya. ngomong Om Pasikom Om sebenarnya Om Pasikom. Pasikom kan juga dari yang lu bilang tit itu kan namanya Iya, Om Om Pasikom. Pasikom. Oh iya. Kan? Emang namanya dari situ kan diambil. Itu GM Sidarta yang bilang sendiri waktu Iya, itu. iya. Karena kan Om Pasikom karakternya berbaret, pakai jas gitu ya, si tokoh itu kan, baretnya kotak-kotak tuh, ingat banget. Jasnya compang-camping. Iya, Om Pasikom. Dan itu emang personifikasi dari GM Sidarta kali ya. Kayaknya. Si Om Dan Pasikom itu lebih ya. banyak kritisi sosial politik ya dia bikinnya. Karena memang zaman itu mungkin lagi bergejolak kayak gitu. Terus zamannya terus ada si Lupus itu kan. Lupus. Itu Weda kan? Weda lebih ke genrenya remaja. Kalau si GM Sudarta kan lebih ke anak-anak yang politik ya. Iya. Lebih ke pembaca ya. Iya. Karikaturnya juga keren-keren tuh. Iya, lebih ya. Keren. Dengan ya namanya karikatur kan itu bentuk-bentuk yang lucu Iya, bentuk tapi yang diciptakan sendiri ya. gitu ya. Terus ada ya dulu zaman gua hiburannya cuma baca dengan cergam ya, cerita bergambar dulu Petruk. Cergam. Oh iya. Dulu kan. Itu siapa sih yang gambar ya? Dulu Tatang S. Dulu Tatang S namanya. Tatang S ya. Itu gimana ya? Iya tuh legend banget tuh. Iya. Ya enggak? Petruk, terus si Mimin pernah baca Kak buku komik si Mimin yang orangnya hitam. Iya kayaknya pernah. Nah, gua kalau dulu si Petruk gue inget banget. gua koleksi Tapi banget itu tuh kan, Mimin. Kalau si Petruk kan kayaknya itu isinya tuh dewasa gitu loh. Iya, Ingat kehidupan nggak? masyarakat. Itu kan Rada ya gimana benar. gitu. Iya. Anak-anak kayaknya Iya. nggak boleh deh baca itu. Dagel. Dan gua kenal baca ya. itu satu kalimat yang sering gua waktu itu kan gua belum tahu bahasa Inggris ya. Mereka sering nulis alrik itu apa? Iya, Alrik kan, alright gitu. Sering nulis gitu kan. Kalau enggak gua rakadah apa gitu ya. Itu kalau nggak salah Kalau Rakada itu sih ini Panji Koming. Panji Koming. Panji Benar. Koming. Benar. Nah, Mas, mungkin tadi kita banyak ngobrol mengenai beberapa tokoh-tokoh yang kita kenal karya-karyanya melalui gambar ya. Salah satunya mungkin Mas Romi tahu Paraden. Wah, iya, satu lagi Paraden tuh. itu salah satu ilustrator cerita rakyat yang gue suka banget sama dia. Bener. Kayak buku-buku cerita rakyat kayak Timun Emas, kayak Buku-buku Joko pelajaran juga tuh ya, Tinggi. salah satunya Iya. Paraden yang mengisi ilustrasinya. Betul. Nah, menurut Mas Romi kenal nggak sih tokoh dia sebagai ilustrator? Maksudnya akrab nggak dulu dengan dia? Iya. Karya-karyanya yang Iya, akhirnya Paraden akhirnya nongol ya. Tapi waktu itu kan yang menjadi perkenalan kita Paraden adalah waktu itu dia menjadi tokoh boneka-boneka itu tuh. Yang unik. Awal asal muasalnya. Jadi orang tidak kenal dia sebagai ilustrator anak-anak ketika zaman itu. Tapi tokoh-tokoh boneka yang diciptain. Kebetulan dia
berperan di situ sebagai tokohnya. Jadi dia tidak merubah image. Misalnya saya begini nih, nanti dia bikin tokonya ya kayak begini nih, kacamata, Paraden gitu kan. Kesehariannya dia begitu tuh. Dan dia membuat si Paraden itu benar-benar, kalau Unyil kan cuma di boneka aja ya. Keseharian si pengisi acara ya beda. Tapi kalau Paraden sehari dia pakai gitu, kayak belangkon, pakai kumis, pakai baju. dengan baju beskapnya Iya. gitu juga Dan ya. setiap hari dia begitu, pakai apa namanya? Kain. Nah, siapa sih sebenarnya sosok itu tuh Paraden yang asli? Wah iya, saya waktu itu sangat menggelitik ya. Saya nyari informasi atau apa kan. Ternyata dia namanya Dr. Suyadi. Dr. Suyadi. Dan dia seorang Dokter bukan doktor ya? dokter. Oh, dokter. Dr. Suyadi. Oke, Dan dokter. dia seorang ilustrator ternyata. Yang di beberapa buku pelajaran. Iya betul. Iya. Betul. Oh, ternyata basicnya adalah seorang yang hobinya gambar. Balik lagi ke ternyata dia hobinya. Dia dokter tapi bukan seni rupa ya? Atau gimana sih mas? Masih ingat nggak? Kalau aku sih nggak. Aku literaturnya kurang lupa gitu ya. Tapi waktu itu dia sebagai ilustrator sih. Ilustrator. Tapi waktu itu ketika zaman itu anak-anak kan taunya dia adalah sebagai pendongeng dan menciptakan tokoh-tokoh Unyil dan kawan-kawannya itu. Dan ketika zaman itu salah satu hiburan favorit kita tuh. Gitu ya, saya ingat banget tuh. Iya. Ya makanya ternyata kita tuh punya banyak tokoh-tokoh entah ilustrator, entah guru gambar yang sebetulnya udah kita kenal dari dulu ya. Tapi kalau guru gambar zaman SD-nya Mas Romi kayak Patino Sidin nggak? Zaman enggak sih. Enggak ya? Cuman dulu saya SD, ayo anak-anak gambar gini sih ya, ngikutin aja kita gitu kan. Loh kok sama, akhirnya menjadi perbandingan. Kok gambar gue lebih jelek dari gambar lu? Karena gambarnya sama kan? Iya. Cuma kalau gambarnya beda, nggak ada perbandingan. Loh ini cara gue, serah lu. Gitu ya. Jadi kalau gambarnya sama, Jadi perbandingan. Kalau nggak sama, jadi Nggak ada perbandingan. Nggak ada, semua jadi menginspirasi kan? Itu di Harusnya SD. gitu ya. Itu di SD. Iya di Di SD. SMP gimana? Hilang pelajaran gambar. Oh, hilang malah. Asli, saya SMP tidak punya, nggak ada pelajaran gambar. Cuma sampai SD kelas 5 pun saya itu udah nggak ada. Loh, kok nggak ada belajar gambar lagi? SMA pun juga enggak? SMA nggak? SMP SMA negeri. Iya, Oh. nggak ada. Suruh ngapalin. Itu yang bikin Kok gua nggak disuruh mau belajar sekolah ya. undang-undang, padahal nggak ada urusannya. Itu yang bikin nggak mau sekolah ya. Iya. Kok gua Terus cuma akhirnya lu meluangkan ini bakat lu menggambar di mana akhirnya waktu SMP SMA nggak gambar, nggak ada pelajaran menggambar. ya, latihan terus yang pasti. Oh, ya, latihan terus ya. Terus ke toko dulu kan anak-anak sumuran itu belum punya uang yang cukup gitu ya. Gue suka ke Proyek Senen dulu, ada buku loak gitu. Oh, Iya, proyek bener. Senen. Iya, dulu kan toko buku sentral buku loak di Senen. Gue cari buku yang ada gambarnya tuh gue beli. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang ini nggak ada gambarnya. Gue ikutin tuh. Kan awalnya gitu diikutin. Dulu ada Kopingho judulnya. Kopingho ya. Gue suka baca Kopingho tuh cerita silat gitu. Gue suka ngikutin gambar, gambarnya gini. Semua buku, ibu gue bilang gini, hebatnya jadi kutu buku, nggak tahu cuma gambar aja. Gue butuh gambar doang, bukan buku-bukunya ngikutin terus, dilatih terus. Komik-komik jadi rekomendasi lu juga nggak untuk gambar? Iya salah satunya. Kalau komik lokal gitu atau komik-komik internasional gitu. Semua sih gue tidak ya. mengkotak-kotakan gitu. Jadi semua yang bentuknya gambar, mau lokal, mau apa, yang penting ada gambarnya. Menjadi referensi gue liatin aja. Dan gue tidak pernah melihat siapa yang gambar. Jadi yang gue lihat adalah karyanya. Jadi gue tidak melihat sesuatu yang nama gitu ya. Tapi yang gue lihat adalah karya. Nggak tahu ini siapa sih? Gue gak kenal tuh. Ternyata dia yang gambar gitu kan. Karena gue tidak melihat. Gue dari kecil nggak terlalu suka dengan nama gitu. Nama siapa? Tapi karyanya yang gue lihat. Tapi berarti nanti dulu ya, tanya dulu. Dad, mau nanya nggak? Oke. Gini, jadi dulu belajar otodidak. Terus kalau dilihat-lihat setelah belajar menggambar itu kemudian kan Mas Romi baru tahu. Mas Romi itu lebih ke apa? Maksudnya lebih senang, kan ada yang senang bikin komik gitu ya. Kalau Mas Romi itu apa? Dulu benar-benar satu karya
satu lukisan atau satu ya ngerti kan maksudku kayak gini gitu tuh, ada satu karya yang utuh atau komik atau vignette atau apa gitu. Dulu waktu kecil kan ngalir gitu aja ya, menggambar apapun. Ya beruntungnya ketika waktu itu adalah tidak ada kotak-kotak gitu. Jadi semuanya gue lahap aja lah. Gambar. Nah dulu ada salah satu memberikan ruang adalah vignette itu tuh. Gue sangat tertarik tuh. Dulu ada di rubrik Poskota namanya gitu ya, di pojokan vignette namanya. Mungkin kalau sekarang doodle kali orang bilangnya. Bahasanya aja beda, doodle, ya. tapi tipikal gambarnya sama. Gambar yang menumpuk-numpuk, kadang-kadang dia tidak berwarna, cuma hitam putih. Itu kayaknya lebih dekat-dekat ke batik. Ya. Kayak gitu ya, lebih kayak gitu ya. Gambar pengulangan ditumpuk-tumpuk, segala macem gitu, nggak ada layer jauh dekat, nggak ada ruang gitu ya. Jadi semuanya flat. Bentuk apa aja masuk lah. Iya, dimasuk. Kalau bisa nggak ada ruang kosong putih pun di situ dipenuhin gitu. Lu ada Dipenuhin vignette semua ya. di ujung di pojok pos kota tuh banyak dulu. Gue seneng tuh, gue bikin, gue tulis. Dulu kan boleh dari siapa untuk siapa gitu ya. Dan objeknya bisa apa sih kalau vignette itu? Apaan aja? Dibayar nggak sih Mas? Enggak sih. Enggak ada. Gue kirimkan karyamu nanti ditampilin gue udah seneng banget. Iya. Tapi ditampilin juga. Ditampilin. Gue kan waktu itu zaman SMP SMA tuh. Gue bikin vignette kan, gue tulisin nama temen gue gitu kan, terus gue kirim. Tiba-tiba dikirim gitu. Dan kebetulan waktu itu gue langganan pos kota kan di rumah. Mau dikirim gitu, gue kesampaian tuh ke teman-teman sekolah gue, dikirim nih. Baik itu. Setelah zamannya Paraden, zaman itu tuh. Gue merasa dikasih ruang nih. Kasih ruang, dan waktu itu nggak kepikiran mau dibayar mau enggak, itu urusan kesekian lah. Tapi dari situ kelihatan ya kalau gambaran-gambarannya Mas Romi itu diapresiasi oleh penyelenggara itu vignette, dan juga Pak Tino Sidin itu menurutnya udah 2 kali kan akhirnya ditayangkan. Ada kadang-kadang kesempatan yang nggak bisa ditampilkan atau ditayangkan kan, pasti kan? Gue aja nggak pernah berani. Nah, nggak pernah berani. Ke Pak Tino Sidin nggak pernah berani. Oh, nggak pernah berani. Padahal itu tapi kan gambar anak kecil ya. Anak kecil. Tapi gue nggak pernah berani. Dan siapa aja boleh. Waktu itu kan kayak vignette pos kota dia tidak ada kriteria, tidak ada seleksi. Kira-kira yang gambar, ditayangin gitu ya. Atau Pak Tino. Karena waktu itu gue kan orang tua gue orang yang menolak gue gambar beneran. Menolak kan tantangan terbesar adalah orang terdekat kita justru. Gue jadi apa lo gede gitu kan. Tapi gue berkeyakinan bisa nih kayaknya gue hidup dari sini gitu kan. Makanya semua alat gue nggak pernah minta sama orang tua gue. Gue ngojek payung dulu ya, zaman SD tuh gue kan orangnya kerja dari kecil. Jadi apapun yang gue raih itu hasil gue, orang tua gue nggak bisa protes dong kalau misalnya gini, duit gue terserah gue, nggak minta sama lu gitu, istilah kasar gitu ya. Jadi bebas dong gue menggambar. Tiba-tiba bokap lu nanya, lu tuh sabi lu dari mana? Habis sabi rotring dari mana tuh? Kan mahal ya, nggak gue beliin diri gitu kan. Baju dimasukin kelihatan rapi kan, pas buka gambar semua kayak gitu. Berarti Mas Romi dulu gambar apa? Medianya apa? Kertas terus Kalau pensil. Kalau media waktu masih gambar waktu sebelumnya misalnya itu hanya pensil, cat air, apa-apa, medianya apa aja? Kalau SD lukisnya. SD pensil aja kan, pensil sama kertas. Itu punya uang, beli pensil warna, krayon. Pasti stapler. Hah? Pasti stapler. Zaman dulu apa sih? Atau apa pentol kayak gitu. Iya, lira gitu ya. Kadang-kadang. Apaan? Kadang-kadang dulu kan gue mesti cari yang, gue kan orang yang menikmati, gue sangat senang dengan pasar loak dari kecil. Karena gue melihat tidak direncanakan gitu, mencari sesuatu yang tidak direncanakan. Kalau emang rezeki gue akan ketemu. Kalau misalnya di mall kan kita udah tersedia ya, kita udah ada rencana. Tapi kalau pasar loak yang ada di depan mata kita itu yang kita cari dulu. Kadang-kadang kita nggak butuh, lah ini kok. Nah itu dapat pensil, gambar, dapat cat air bekas. Karena keterbatasan, kadang-kadang keterbatasan itu justru menjadi kita kreatif. Jadi gue tidak difasilitasi sama orang tua. Gue beli sendiri, cat tinggal ceret gitu dapat, ya udah pakai aja gitu. Itu sampai tahun 90 masih. 60 masih begitu ya. Itu ada ininya nggak sih dari misalnya Mas kan suka gambar, biasanya orang yang suka gambar itu ketika udah mulai berkembang dia ganti media, misalnya yang tadinya cuma pensil warna, cat air, terus
jadi apa, rotring, terus naik lagi jadi apa, gitu nggak sih Mas? Iya, pada akhirnya kan jadi menantang gitu ya. Pengen sesuatu yang baru, kan manusia gitu ya. Bosen kan, sifat manusia bosen gitu ya. Bosen dan ini coba kecet air. Coba gue ke tim gitu. Dulu kan tim banyak seniman-seniman di pelataran gitu kan, pada gambar. Gue coba deket-deketin sosok akrab gitu. Tuh ngeliat gitu, oh gini caranya gitu kan. Oh gini, gue ikutin aja gitu. Kita kenalan, terus ngobrol, terus sampai zaman-zaman SMA tuh. Terus ke mana? Ancol, Pasar Seni ya. Pasar Seni itu gue lihat-lihat aja. Oh gini, nanya-nanya, ngobrol. Itu biasanya kalau seniman kan kalau kita minta ajarin dia nggak mau ajarin biasanya. Jadi, Mau ya? Iya biasanya dulu datangnya ke studio gue gitu. Dan di sana kita nggak diajarin. Cuma dikasih ini cat, ini dah lu gambar aja gitu aja. Biasanya gitu tuh. Enak banget sih Mas. Iya di zaman itu cuma dikasih misalnya gue di tim tuh dikasih tisu ada gue waktu itu nggak lupa namanya kenalan terus dikasih tisu. Lo belajar gambar, datang studio gue, terus dikasih studio, gue dikasih tisu, dilecek-lecek sama dia. Tuh gambar ditinggal sama dia. Gue suruh gambar tisu, gini. Suruh gambar tisu. Suruh gambar tisu. Tisu yang udah dilecek-lecek. Nah, diperhatiin coba kedalaman, bayangannya, lekuk-lekuknya gitu gue belajar. Terus datang dia 5 jam kemudian. Pulang. Terus gue ditempa gitu. Cukup. Udah cuma gitu doang, nggak dikasih tahu ini gini. Artinya kembali lagi ke pandangan kita sendiri gitu ya. Mata ya. Mata. Oh ini pas deh gini. Jadi kok nggak dikasih teknik gini? Gak usah nih masalah perasaan rasa lu melihat tisu sejauh mana. Udah cukup. Mau masih dibilang belum, latihan terus. Belajar pada kesalahan ya. Oh ini kayaknya kurang nih. Terus. Nah gitu. Kalau ngelihat zaman dulu itu kita lihat kayak seniman-seniman yang di pinggir jalan tuh yang gambar Pasar Baru dan segala macam. gambar wajah dan sebagainya. Itu mereka tuh Mas ini nggak sih? Apa sih? Itu tuh mereka tuh juga otodidak atau gimana sih Mas kalau seniman-seniman jalanan tuh? Iya rata-rata sih yang gue sering ngobrol mereka otodidak rata-rata. Otodidak. Tapi gini kan, keahlian itu kan orang bilang bakat gitu ya. Bakat itu ternyata 1% gue pernah baca gitu. 99% apa? Dilatih ya. terus. Intensitas ya. Kan sesuatu kalau misalnya oke, bakat nyanyi tapi lu nggak latih udah nggak jadi apa-apa juga. Tapi kita cuma punya kebiasaan tapi ketika terus diasah lama-lama jadi gitu ya. Apapun sih, nggak cuma seni, atlet atau apapun kan mesti latihan terus. Nanti pinternya di latihan. Oke. Tapi Mas Romi pernah coba untuk jadi seniman jalanan gitu yang gambarin muka orang atau pemandangan terus orang datang gitu tuh pernah? Oh enggak sih, aku enggak pernah. Tapi aku jual dulu kartu lebaran ya. Setiap lebaran tuh jemput kartu kan. Nah gue dulu sering ke Mestik nyari foto-foto yang kebakar. Kan dulu kita nyetak foto gitu ya, ada yang kebakar kan hitam kan. Nah itu gue ambilin. Terus teknisnya adalah dikasih air, terus pakai pulpen yang tajam yang udah nggak ada tintanya. Itu dikerok dia, jadi keluar kayak merah-merah gitu. Oh iya. Iya gue dulu belajar itu ada di Pasar Baru. Foto yang maksudnya kebakar. foto Kertas foto. Okay. Kertas foto yang kita udah dicetak kan ada yang 3R segala macam. Iya. Nah itu kalau kebakar dia jadi hitam gitu kan. Nah itu gua ambilin tuh di toko-toko di cetak foto itu. Gua ambilin sampai rumah gua gunting-gunting seukuran segini lah ya. Terus nanti gue cara gambarnya pakai dikasih air gitu, dikasih air, terus pakai pulpen ujungnya aja yang nggak ada tintanya, yang udah bekas gitu. Kayak dikerik gitu. Cerak gitu jadi. Nah itu gue belajar, gue belajar dari seniman Pasar Baru. Kalau mau lebaran dulu kan orang kirim kartu kan, bikinnya gimana ya gini. Gue praktek itu di rumah gitu. Dan itu gue jual seniman SMA. Kartu lebaran gue bikinin. Gue kayaknya kebayang deh itu zaman sekarang tuh jadinya kayak apa tuh gue kebayang. Dulu gambarnya pemandangan aja, pemandangan terus Selamat Idul Fitri buat siapa. Belum ada ketupat lebaran itu udah ada belum? Rata-rata enggak sih, dulu pemandangan. Kok sepakat ya? Pemandangan aja gue ikutin aja gitu. Gue ikutin aja gitu kan. Tapi lumayan tuh, ketika itu gue jadi uang kocek gue jadi ada gitu. Oh gitu ya? Gue kan, ternyata ini Iya. gue harus hidup dari sini. Gue bikinin temen-temen kirim. Kan dulu zamannya kita gitu ya, zaman 80-90, lebaran kirim kartu. Iya.
Kan udah bikin berapa? Gope. Seneng gua di lu terima aja gue seneng, apalagi dibayar kan ya. Lu apresiasi, makasih ya. Itu gue seneng banget. Itu tuh udah SMA tuh, udah SMP tuh. SMP gitu, SMA kayak ngapain lagi. Terus ini ke SMP, SMA masih berkutat dengan itu. Masih. Kan dulu zaman sekolah tuh suka bikin kaos ya. Bikin kaos yang digambar gitu kan. Dulu kan zaman belum ada digital. Iya. Semua masih manual. Itu gue gambar apa. Di kaosnya? Di kaos terus kita pergi cetak ke dulu C59 ya. Dulu kan terkenal sama C59 aja. Pokoknya kalau gambar kaos dah C59, nggak ada lagi mendawai itu. Nah, gue bikin berapa nih satu gambar, ya udah lu hargain 2 kaos buat gue gratis. Jadi gue kasih free teman-teman sekolah tuh. Kan temen nongkrongnya nggak mungkin gue suruh bayar. Itu dari apa? Maksudnya itu gambar di kertas? Gambar di kertas, kita kasih ke C59, nanti sama dia dirapihin. Tapi tidak merubah dari si gambar itu. Oh gitu. Iya. Itu biasanya kalau pas mau akhir tahun ajaran sekolah, banyak yang pesen kan anak-anak itu foto, bukan foto lah, pokoknya situasi sekolahnya dia dan nama-namanya mereka di belakang atau gambar apa? Pernah dapat kayak begitu tuh? Sering tuh. Sering ya? Kalau gue lebih suka ke gambar, misal gambar tengkorak gitu kan, gambar gengnya, nama sekolahnya apa nih gue gambar. Terus dikirim. Terus nama-nama anaknya kadang-kadang gitu ya. Nah itu kalau dulu zaman 90-an setiap saat tuh kayak gitu. Misalnya geng mau bikin kaos, kadang-kadang nggak ada event apa-apa, mereka bikin gitu. Yang gue yang bikinin tuh, seneng tuh, nyata jadi sejauh itu tuh. Dan gue memang tidak pernah berpikiran untuk jadi apa nanti. Pokoknya gambar aja deh gue tiap hari. Nah dan ternyata gue emang pejalan kan, orang yang suka jalan sendirian gue nggak suka jalan yang rame-rame. Kalau sendirian terserah gue mau pulang urusan gue. Kalau teman kan kadang-kadang atau lu cari mak lu lagi pulang lu akhirnya pulang gitu kan. Gue kan bisa kemana? Ke Pasar Baru, ke Ancol, gue bisa tidur di sana. Yang penting mak gue kasih tahu gitu, gue nggak pulang. Di sana gue gitu gambar. Gue suka ke pasar-pasar ruak melihat gejala-gejala itu kan. Oh ternyata bisa ya dikerik. Itu kan jadi inspirasi juga. Dan itu nggak di sekolah nggak diajarin gitu. Oh gini. Oh ada tukang Fuji film yang nggak kepake, gue pungutin. Sekreatif itu. Iya, hebat. Karena keterbatasan itu ya. Sebenarnya melahirkan. Iya. Cuman gue mau nanya nih, kan kalau namanya pelukis ya kita namanya seniman ya. Kalau bicara seni pasti ada pengkategorian atau penggolong-golongan ya, kayak di musik kan ada rock segala macam begini. Nah sekarang kalau di lukis ya, itu kan pasti ada isme-ismenya atau apa gitu ya. Nah, sejalan dengan petualangan lu dalam melukis tuh, lu akhirnya bisa merasa bahwa gue ini dikategorikan sebagai pelukis apa gitu loh. Lu ada ininya nggak? Sesuatu yang lu sandang, misalkan lu punya bakat di realis atau apa gitu loh, atau kubisme apa gimana? Akhirnya lu yang bisa mencap diri sendiri atau gimana tuh? Iya, akhirnya gue kan membaca informasi itu dari majalah dulu ya, tentang Avandi, tentang Van Gogh, segala macam. Lu bisa mereka yang surrealisme, impresias, segala macam gitu ya. Tapi dalam prakteknya gue tidak pengen jadi apa-apa juga. Oh gitu? Iya, gue gambar aja lah. Nanti yang menentukan orang untuk ngecap ini, ya orang aja lah. Gitu. Gue gambar, tugas gue adalah gambar aja. Gue tidak mau mengkotak-kotakan, akhirnya gue jadi sempit secara pikiran gitu ya. Misalnya gue jadi realis. Oh berarti gue harus setia sama realis dong. Tiba-tiba hari ini gue pengen gambar komik, gak boleh gitu. Dan gitu juga. Tiba-tiba hari ini gue mau ekspresionis, main chat. Wah, nah, tapi kalau menurut lo pelukis-pelukis yang lain itu apakah perjalanannya seperti lo juga? Dia gambar apa aja tiba-tiba, gue kok bikin kayak realis. Nah akhirnya yang menilai yang melihat gitu, apa gimana? Ya kalau ada beberapa pelukis yang memang akhirnya secara sadar nggak sadar atau apapun dia akhirnya kebentuk gitu ya. Kayak misalnya Avandi realis, tiba-tiba sekarang yang lagi mahal Pollock gitu ya. Pollock yang kalau kita lihat kayak tulisan cuma cepret. Harganya 3,8 triliun. Cepret tapi berbentuk gitu. Gue bilang gue mati kerja nggak sampai nemuin segitu perasaan gitu. Yang gue tahu sih pakai ini kalau di chat itu kan pakai apa nih? Itu apa namanya? Paletnya. Nah palet yang gini-gini gue pernah lihat itu bener ada ya. Iya kayak Avandi kan. Avandi gitu ya. Nah, Avandi pakai tubenya langsung. Mahal itu ya? Gue kemarin kan sempat ramai kan gue lihat Pollock. Oh ini, kok bisa? Oh artinya emang tidak ada pembatasan ya.
soal nanti mereka menemukan ini adalah realisme atau apa, kan kadang-kadang seperjalanan aja. Oh gitu. Mereka nyamannya di mana biasanya gitu kayaknya. Kalau Avandi kan kalau setahu gue pernah baca sejarahnya Avandi, kalau dia pengen lukis nyabung ayam, dia menikmati sabung ayam dulu. Oh, oke. Gitu ya. Kalau dia pengen melukis, Direkam dulu ya. pengen dia melukis lagi apa nongkrong di WC gitu, dia nongkrong di WC dulu, dia rasain baunya. Iya. Kayak gitu. Sedalam itu orang. Dia harus jadi orang gila, dia harus gila dulu. Tapi Mas Romi kayak gitu nggak? Enggak, gua. Pakai metode itu nggak? Kalau gua lebih ke rasa doang sih. Lebih ke rasa gitu misalnya. Gua kan dulu menggambar tentang yang ada di kanan kiri teman-teman aja. Lagi putus ya dulu gambar gitu ya. Menangkap itu. Gua orang tidak pernah, orang yang susah mengeluarkan isi hati sendiri. Gua sangat rapat gitu, rapat. Kadang-kadang gua nggak paham diri gua sendiri gitu. Jadi ya udah kanan kiri lingkungan itu yang jadi bahan objek kadang-kadang. Gak suka sama guru, gambar gurunya kayak gimana, kepalanya gede, badannya kecil. Akhirnya gue dipanggil sama guru BP. Iya, sempet nggak lulus nanti. Kalau nggak lu hapus nih di kaos, gitu kan? Kan pernah kasus gitu gue. Iya, gue nggak sama gurunya, nggak suka gue sama gurunya. Gurunya gitu kan terlalu galak gitu kan, ngajar cuma, ayo ngasih pelajaran terus dia keluar bersender di tiang sekolah, terus anak-anaknya sibuk sendiri belajar sendiri. Oh guru kayak gini sih, terus gue tulis kan, gue gambar di kepalanya gede, badan kecil, kita bikin kaos yuk, gambarnya dia, gue dipanggil sama guru BP. Pas SMA. Sini, ngomong hapus atau nggak naik kelas? Ya Pak, gue hapus aja, gue coretin gitu, red, gue pilok, set, piloknya gue bikin tengkorak kan gini, kamu itu kaos gitu ya, ada gambarnya, gue pilok, set, gue kasih tengkorak sini. Gitu gambar tengkorak. Seniman emang gitu. Gitu Nah, sih. itu udah pas SMA ya. Kuliah ini nggak belajar seni atau apa? Enggak sih, sampai SMA. Karena memang ya keterbatasan yang gue milikin, tapi itu kan tidak menjadi kendala buat gue. Ya. Artinya orang boleh berhenti sekolah, tapi orang tidak boleh berhenti belajar. Gue punya prinsip besar itu tuh. Jadi buat teman-teman gitu ya, yang keterbatasan apapun, itu jangan sampai kita berhenti di situ. Ternyata belajar tuh harus sekolah nggak apa-apa kita berhenti, karena itu masalah fasilitas dan ruang aja ya. Tapi kalau belajar bisa di mana aja. Dan apalagi lu yakin punya bakat gitu ya. Iya, itu bakat aja kembangin. terus. Tapi serius gitu. Ya. Jangan Konsisten ya Mas. jangan cuma sekedar iseng-iseng, tapi dikulik kayak orang haus dahaga gitu ya. Informasi apa yang lagi apa segala macam, update terus kita bikin sesuatu. Jangan sampai berhenti orang bilang. Karena seniman jalan terus. Sekarang ngobrol yang sekarang itu kegiatannya Mas Romi setelah melalui semua itu, belajar sendiri dan sebagainya. Terus akhirnya tingkat level yang paling tinggi itu kalau nggak salah Mas Romi itu guru ya, guru gambar. Enggak, temen sih. Oke. Aku agak Ceritain dong. ya akhirnya Gimana? Akhirnya aku lulus SMA, kesulitan mencari kerja yang kantoran ya. Yang ditanya pengalaman lo, gue gak punya pengalaman, ditanya pengalaman mulu gitu. Ya gimana sih gitu kan ya. Tapi gue percaya dengan bakat. Jadi gini, kan bakat itu nggak semua orang kecipratan bakat ya. Ya. Gitu ya. Dan gue seneng melakukan itu. Akhirnya gue balik, kenapa gue nggak tekunin gambar ya? Kenapa gue harus sibuk-sibuk cari pekerjaan yang itu bukan passion gue gitu. Gue kan nggak suka pakai celana bahan. Iya. Mungkin Allah kasih sinyal-sinyal itu ya. Gue nggak suka pakai sepatu pantopel, gue nggak suka pakai kemeja. Nah lucu kalau gue kerja di kantoran. Lagi pakai dasi. Iya, tuh badan gue kayak robot gitu, kaku banget gue bergerak gitu. Akhirnya, ya udah, akhirnya gue tetap berjalan. Ketemulah sama salah satu teman yang anak ISI, dia baru lulus ISI, anak S2 ISI, dia nyari kerjaan sebagai guru gambar di salah satu sekolah gambar internasional. Ya udah gue anterin lah dengan baik hati gue anterin gitu. Terus gue bilang kalau ada kerjaan lu kabarin gue ya. Apaan aja deh. Tiba-tiba dia ngabarin, "Lu ada pekerjaan di sana." Ya udah gue datengin sana. Di sana harus lulus S1 lah minimal sebagai guru gambar internasional. Tapi bukan sekolah ya, ke tempat les tapi internasional. Gue bilang sama yang punya, saya nggak punya, saya ijazah cuma SMA Pak. Tapi boleh di tes hasil gambar saya. Dan waktu itu gue suka gambar-gambar kayak gini naik.
Dan Udah mulai. cocok nih gue masuk anak-anak nih kayak gini-gini. Ini Udah kelihatan. mulai eksperimen. Eksperimen kayak gini, iya. Wah, ini lucu nih gambar-gambarnya ya. Ya kayak gitu akhirnya udah. Tiba-tiba gue diterima di tempat itu bekerja. Dan waktu itu gue nggak berpikir gue kerja di situ, gue pengen belajar di situ sama gue. Kok bisa ya orang bikin sekolah gambar internasional, padahal di negara kita gambar sesuatu yang agak penting nggak penting. Sekolah gambar internasional, Mas. Iya, internasional. Yang punya orang Malaysia dan gue lihat, gue ngobrol sama yang punya nggak bisa gambar gitu. Jadi itu maksudnya sekolah yang khusus buat ekspat gitu. Enggak, sekolah gambar bisa siapa aja, tapi pusatnya di Malaysia. Dia nyebar di Malaysia. waktu itu zaman gue itu dia udah 12 negara dia punya. Oh iya. Coba gambar. Bilingual ya? Masuk di sini. Iya masuk di sini. Gue ngajarin. Bilingual, dua bahasa. Dua bahasa. Inggris sama Indonesia. Inggris sama gitu. Indonesia. Ya udah akhirnya gue diterima situ, ya udah gue belajar bagaimana mereka membungkus si gambar menjadi menarik dari sisi psikologi, dari sisi anak. Ternyata emang anak-anak dan gue lihat di benang merahnya anak-anak di sini tidak dididik menjadi penggambar. Tapi mendidik untuk anak-anak menjadi percaya diri. Dia bisa berpendapat melalui gambar. Gambar menjadi media aja. Sebagai yang gue lihat itu. Kalau dididik untuk jadi pelukis, pasti sedikit yang ikut. Iya. Karena itu sebenarnya kan pendidikan formil ya, kayak SD, SMP, SMA biasa gitu ya. Oke. Akhirnya udah gue ikut, gue tekunin dalam sampai gue jadi kepala guru di situ. Oh gitu. Jadi anak buah gue tuh yang S1. Jadi gue jadi gue jadi kepala guru gitu. Itu melihat tadi Mas ngobrol mengenai anak-anak itu nggak dididik untuk jadi penggambar, tapi supaya lebih percaya diri dan sebagainya. Itu lihat ke belakang lagi Pak Tino Sidin kayak gitu ya. Oh kayak itu gitu ya. Nanti akhirnya gue mengkerucut. Ya udah gue fokus ke anak-anak. Kan gue mesti ngambil sikap ya. Gue nggak bisa serakah dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir gue ambil semua. Nggak. Gue mesti mengkerucut A, B atau apa. Gue pilih huruf apa. Ternyata gue pilih huruf A, anak-anak. Ya udah gue fokus ke anak-anak aja. Cara didik melalui gambar, psikologi anak-anak. 5-6 tahun gue belajar di situ. Gue keluar, ketika ditarik, kamu jadi di pusat aja, Rom. Waktu itu gue udah gak tertarik kerja sama orang. Nggak bisa, Pak, nggak mau. Berapa aja, kalau sebutin angkanya, gue kasih harga yang nggak masuk akal. Gue berdoa, mudah-mudahan gue diterima. Waktu itu gue doa gitu. Mudah-mudahan gue nggak diterima nih sama dia gitu. Gue kasih harga yang nggak masuk akal, dan benar-benar nggak masuk akal. Bilang gila lo ya, ngasih harga segini nggak masuk akal. Dan mati justru itu emang tujuan gue supaya lu jangan terima gue lagi kerja. Akhirnya gue keluar, gue bikin metode sendiri. Dari hasil gue 6 tahun belajar gitu ya. Gue belajar, gue ambil yang baik, yang kurang gue perbaharui. Gue bikin metode sendiri, mulai lagi dari nol hidup gue. Sampai bisa bikin metode belajar menggambar. Akhirnya gue hidup lagi dari nol. Bini gue kaget waktu itu. Karena gue tiba-tiba nggak bilang, tiba-tiba gue nggak kerja aja. Kok nggak kerja? Gue keluar bosen gitu. Padahal baru punya anak bayi kan. Bini gue bilang, bisa gila kali itu. Iya, istilahnya ngambil langkah berani gitu ya. Tapi metode yang lu buat tuh seperti apa yang itu akhirnya? Ya akhirnya gue sekolah yang tadi itu lebih banyak mewarnai aja. Anak-anak mereka ada level-levelnya, level-level segala macamnya seperti halnya sekolah gitu kan ya. Nah gue kan menolak itu, gue kan tidak gambar kok pakai level-level ya, gitu kan ya. Anak yang SD nggak boleh pakai cat waktu itu di sekolah itu kan, gue nggak boleh pakai cat gitu kan. Nah itu yang gue pelajarin. Akhirnya gue keluar bikin metode baru, mulai gue gerilya. Gue bikin flyer dengan tulis tangan, gambar. Gue masuk ke Al-Azhar. Gue cari sekolah. Nah setelah itu di situ gue mulai menentukan ini mau dijual kemana, pasarnya, menengah, atas atau bawah. Gue tentuin atas. Mana orang atas yang duitnya banyak, gue pikir gitu kan. Orang bawah boro-boro mikirin gambar, bikin perutnya susah gitu. Jangan, akhirnya gue mikir gitu ya. Flyer buat bungkus gorengan. Nyari duitnya gue ke atas aja deh. Okay. Orang yang duitnya lebih gitu. Akhirnya gue bikin flyer dengan tangan, gue masukin Al-Azhar, gue cari sekolah yang pintunya satu dan itu ada kans untuk buka jendela. Akhirnya gue masukin 100 lembar, gue fotokopi 200 lembar. Gue sebar di mobil-mobil, gue jepit-jepit, itu pas gue balik ada angin, tiba-tiba terbang semua, itunya, flyer yang gue, kok jadi begini ya, gitu. Tapi, akhirnya ada nyantol satu, gue pelihara, gue servis, sambil gue betulin metode gue nih, tadi gue masih mengikuti yang sekolah itu, metodenya, tapi lama-lama perjalanan,
gue harus beda, gue harus berubah, gue nggak mau jadi dia, gue bikin metode sendiri, ada penawaran lain gitu ya, ada menu lain lah istilahnya gitu kan. Berjalan gue istiqomah segala macam sampai saat ini 12 tahun gue tetap istiqomah itu jalan. Seperjalanan akhirnya gue dapat peluang untuk jadi pengisi acara di Trans 7, gantiin Pak Raden jadi host di acara Kuas Ajaib gitu. Tunggu. Ini Pak Raden yang itu yang tadi. Dokter. Iya, jadi tiba-tiba flashback lagi ke situ ya. Iya, tiba-tiba. Loh, kok gue ketemu si legend ini. Jadi ketemuan lagi nih ya. Tiba-tiba gue Ketemu bener. ketemu dan gue dapat waktu itu tiba-tiba ada pihak TV telepon. Dapat telepon dari mana ya? Gitu kan. Oh, dari Facebook gitu. Facebook ada nomor telepon kamu gitu. Ikut casting. Gue nggak tertarik dunia casting kan, karena gue sadar diri ganteng kagak gitu kan. Gue nggak mau gue nggak bisa ngomong gitu kan. Udah ngomong aja. Akhirnya gue ikut casting, ada berapa puluh orang, akhirnya kepilih ada 10 orang. Gue balik, motor gue hilang di Trans 7. Kok motor hilang? Kok motor bisa Belum dapat kerjaan, motor hilang pula kan. Tapi udahlah, gue tenang aja. Nggak, ya udah mau hilang mau nangis darah, udah hilang aja gitu. Gue pulang. Gue bilang gini, gue udah motor hilang dan lupain. Gue dapat 10 episode. Ketika itu yang gue kejar bukan materi, gue ngajar kurikulum vintage-nya. Gue ngajar pengalaman, ini bisa jadi penjual nih. Kan orang kita gitu ya, pernah masuk TV, harga jadi naik, bagian dari promo. Tapi pengalamannya waktu ngajar di TV, itu gimana tuh? Ceritain dong Mas. Ya mereka cuma kasih skrip sedikit gitu, selebihnya kita improvisasi. Dia kan kayak kalau metode yang di TV itu misalnya, temanya tentang buaya, kita ke tempat penangkaran buaya di Bekasi gitu. Terus kita ada talentnya gitu, karena anak kecil ini pengen lihat buaya, mereka bikin cerita, dan aku yang gambar gitu. Kayak gitu. Sorry, nama programnya apa ya? Kuas Ajaib. Kuas Ajaib. Trans 7. Jadi pas lu di tempat penangkaran buaya gitu, lu juga bikin buayanya Buaya, gitu kan? gitu. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2012-an, 11-12 gitu. Tapi cuma emang 10 episode itu? Iya, karena waktu itu emang 10 episode setelah itu programnya tutup kan gitu ya. Kalau yang edukasi kan terlalu banyak temen. Iya. Akhirnya ya udah, dan gue ketemu sama si Pak Raden. Pak Raden. Wah, Gimana tuh rasanya Mas? Kayak untuk aja ini seneng lah kan ketemu hero gitu kan, ngobrol dengan yang gue lihat adalah waktu itu yang gue lihat tidak Pak Raden bukan bentuk manusia, yang gue lihat adalah boneka yang gue ajak ngomong karena dia bentuknya sama yang boneka begitu dah, stylenya begitu. Jadi Pak Raden yang di boneka tuh kumisan, yang aslinya gue lihat kumisan walaupun kumisnya palsu. Dia kumisan, dia pakai belangkon, dia pakai baju itu ya. Dia ini nggak sih? Dia gambar nggak sih? Dia udah nggak bisa gambar. Waktu itu enggak, waktu itu gue cuma emang ngobrol aja gitu ya, ngomong. Tapi di lokasi kerja dia pakai pakaian itu? Begitu. Begitu ya? Begitu. Dia kan di rumah itu. Waktu itu gue di rumah pun begitu deh. Di rumah pun juga begitu kan? Di dia rumah begitu. dan di tempat lain juga begitu? Iya begitu. Mau ngobrol gitu, ngobrol pengalaman gitu ya. Nah, gue ngerasa dapat energi baru dari itu. Nah, kalau ngobrol mengenai Mas sebagai seniman ya, pasti ada idola dong. Siapa sih idolanya Mas? Gue ya? Kalau yang Untuk gambar ya, untuk seni ya, idolanya Mas Romi siapa? kalau yang dari luar atau dari Terserah, lokal boleh, lokal dulu, dong. lokal ya? Dong. Kita kan orang Indonesia. lokal gue suka Avandi sih. Avandi. Oh, ya? Avandi gue suka. Ya cara dia berproses gitu ya, cara dia menuangkan sebuah ide, cara dia apapun gitu ya. Gue seneng tuh cara dia. Artinya dia memang dia melukis dia kan tidak ada garis gitu ya, semuanya ditumpuk-tumpuk dengan palet itu sendiri. Orang bilang kalau melihat Avandi melukis kayak orang kesurupan emang. Dia udah nggak lihat kanan kiri. Pakai palet itu ya? Gitu. Gua kalau Kayak orang kesurupan gimana sih? Gue kalau ngeliat Avandi ngelukis, gue langsung mikir,
aduh cat minyaknya mana tapi ini ya worth it ya, artinya harganya pun jauh lebih mahal nih, bisa menutupi itu ya, kan gila ya. Setelah Iya. Bahnya. jadi gitu loh. Iya. Coba kalau Kita itu ya capek-capek. itu kita ngeliat, aduh ini satu tube berapa. Benar. Iya. Sama aja kan kayak Mas dulu punya beli rotring pertama kali. Disayang-sayang. Sayang, iya. gitu kan, Mas. Iya, Avandi kan pelukis kemerdekaan ya, zaman-zaman Iya, gitu kan. Zaman-zaman. Nah, dia tuh aliran apa berarti kalau bisa dibilang Avandi gitu? Iya, awalnya sih dia, ya pasti gambarnya juga awalnya realis. Dia kan gambar yang realis, bukan yang abstrak. Cuma memang kontur-kontur cara dia mewarnainya menjadi tidak yang kalau badannya ada garisnya, biasanya kalau yang rapi, kalau dia bisa luar-luar gitu ya. Tapi tumpuk-tumpuk. Tapi kedalaman gambar, warna, ya. Iya ya, dia nggak ada garis lurus ya, dia selalu ada. Dia kalau ngasih. Kalau ini kan rapi gini ya. Awalnya kan Iya, ini kasih tahu nih, ceritain ini apa. Ini. Oh ya, ini salah satu karya yang Ya aku seneng banget. akhirnya Keren ya. setelah saya ngajar, saya juga mengajarkan anak-anak untuk mendesain produk. Bahwasanya semua benda di dunia itu dimulai dari gambar. Rumah sebelum dibikin digambar dulu, namanya arsitek. Kaos, film sebelum dibikin digambar, namanya storyboard. Kan begitu pentingnya menggambar ternyata. Akhirnya saya ngajarin anak-anak, yuk kita bikin. Kamu harus jadi generasi pencipta, bukan penjiplak. Kamu jangan nanti keluar mencari pekerjaan, tapi kamu buka pekerjaan. Akhirnya gitu, kamu jadi apapun bidangnya, dimulai dari gambar. Kamu jadi dokter, menerangkan dengan ngomong atau melalui gambar, enakan mana menurut pasien? Pasti enakan gambar. Oh, kamu sakit gigi nih, gambar gigi ini ya. Giginya bolongnya di sini nih, gitu kan? Atau jantung, gambar jantung. Apapun profesinya, segala macam. Akhirnya ini produk-produk yang saya ajarkan anak. Oh, bikin tas. Oke. Ini siapa yang gambar, Mas? Ini murid saya, satu murid saya. Umur berapa, Mas? Ini SMP kali ya, SMP kelas 3. Ini anak saya waktu kelas 3 SD. Dia gambar kucing, terus saya bilang lebih berani lagi pakai catnya. Main gini ya. Nah, ini bisa jadi fungsi kan. Nah, saya ngajarin kalau hal-hal kayak gini di luar ini, saya ngajarin anak-anak untuk bangga dengan hasilnya. Ini bisa dipakai dibawa kemana-mana gitu ya. Ketika ada temennya nanya, kamu bilang sekeras-kerasnya, ini karya saya, saya yang bikin. Akhirnya kamu bangga sama saya yang berdiri sendiri ya. Dan itu lukisnya juga langsung di tasnya itu ya? Di tas, langsung di tas. Artinya juga mengajarkan supaya anak-anak bisa menggunakan media-media yang lain yang mungkin nggak kepake atau gimana bisa dituangkan kreasi lukisannya di situ. Iya, bisa tasnya kan nggak mesti harus baru ya. Iya, gitu ya. Tas bekas gitu yang nggak ada gambarnya polos. Yuk kita gambar, kita bikin jadi sesuatu yang menarik lagi. Apapun objeknya, silakan digambar. Ya awalnya kan mencontoh dulu ya, anak-anak kan melihat dulu. Setelah itu udah banyak nih nutrisi di kepalanya, baru mereka bisa gambar bebas. Gua ngomongin soal anak-anak gitu. Pasti dia ada kebanggaan tersendiri. Kan itu yang harus kita tanamin ya. Bukan masalah kepintaran atau enggak, tapi kasih ruang mereka jadi bangga, pride gitu. Betul. Terus ini nih cerita nih ya. Ini media-media yang ini hasil karya murid apa gimana nih? Ya ini ceritain ya. Ini waktu itu ini karya saya bikin workshop. Waktu itu saya kaleng kan. Nah waktu itu bicara kaleng agak-agak susah nih soal di cat karena dia medium yang tidak menyerap cat. Iya. Kalau kayu kan ada serap menyerap gitu, kain menyerap. Kalau ini kan nggak menyerap dia. Jadi benar pakai apa? Pakai cat. Iya awalnya pakai cat akrilik kok nggak bisa gitu. Akhirnya gue mikir gimana ya. Caranya gue bikin sendiri. Akhirnya gue dasarin dulu pakai cat putih nih. Pakai cat tembok. Ya, cat tembok putih. Nah udah ada kasarnya kan, dia udah dapat kasar. Baru gue gambar dan dia baru menyerap dia. Terus pakai akrilik atau ini pakai cat waktu itu gue pakai ini pakai akrilik bisa atau pakai cat tembok juga bisa. Ini cat tembok sebenarnya. Cat tembok gue beli warna putih sama gue beli biang warna yang buat sablon yang segini-segini nih. Kalau pemakaian kecil kan dikit-dikit aja kan. Jadi berapa warna, akhirnya gue gambar. Aslinya kan masih kasar dia nggak selicin ini. Akhirnya gue mikir kalau gue pakai pakai supaya buat ngeratain kan bau tuh. Iya, catnya bau. Akhirnya gue pakai itu lem fog, gue kasih air.
Oh gitu. Iya, gue jadi lapisan gitu. Gue bikin sendiri-sendiri aja. Terus kalau kalengnya ini gimana nih? Ini kalengnya memang udah beli. udah Ya, beli gitu ya? Ada ya? Ada yang ngejual atau kan nggak mesti ini, bisa kaleng susu bekas kalau ngajak anak-anak ya. Nah kan ini kan kaleng emang udah jadi. Nah ini nih yang menarik, coba lu bisa jelasin nih. Nih. Nah ini awalnya adalah sebenarnya dia drigen. Drigen. Nah gue dapat ide waktu itu ngeliat di ya referensi segala macam. Ke atas ini gitu biar kelihatan. Nah gini, awalnya drigen gini nih. Drigen, Oke, akhirnya ya, gua bisa ngebayang. drigen ya, Gitu kan. drigen minyak gitu kan ya. Iya. Akhirnya gue potong nih. Gue tuh sering ke tempat pemulung-pemulung. Gue beli drigen ada 10 gitu, gue nggak tahu mau jadiin apa. Akhirnya gue potong. Yang ini akhirnya gue fungsiin jadi sebagai topeng gitu ya. Topeng gini, gue tempel terus gue gambar pakai spidol. Nah ini metodenya kayak yang tadi vignette itu. Vignette kayak gini ya, zaman dulu ya. Ini nih motif-motif kayak gini tuh kayak mandala. Iya benar mandala. Terus ini medianya bisa menyerap nggak ini? Ini pakai spidol. Spidol permanen. Nah, ini kebetulan memang bisa ya medianya ya. Nah, kalau mau pakai cat akrilik, dia mau nggak mau didasarin putih dulu. Oh gitu. Dia bikin kasar dulu. Karena kalau pakai ini Sama dia halnya dengan ini ya. iya, karena mediumnya nggak nyerap cat kan. Harus diputihin dulu baru pakai. Tapi kalau pakai spidol bisa mungkin dia cuma pakai spidol yang permanen. Yang nggak bisa hilang. Kalau yang Kalau biasa pakai dasarnya putih itu mesti primer atau gesso atau apa? Atau cuma cat tembok apa cat aja. tembok apa Nah, aja? kita cuma mau menghasilkan ini kasar aja. Tutupin, akhirnya gue bikin ini. Nah, ini kalau dibikin sel tempel banyak gitu, 100 jadi ini. Lucu ya? Itu mas ngajar juga kayak gitu? Iya, aku ngajarin. Nah, sisanya kan ada sisanya nih. Gue bikin jadi tempat spidol, dipotong, digambar. Jadi semuanya Tapi digambar ya? pasti. iya, Kayak ilmu tepat guna juga ya. kayaknya ya. Jadi apa namanya, orang merespon ya. Iya. Nah, merespon, akhirnya jadi fungsi. Ini kayak contohnya nih. Ini tutup botol nih ya. Tutup botol yang aqua gitu kan. Iya, air mineral gitu ya. Air mineral. Gue balik. Matanya dari ini apa? beli. Oh, Ini beli ya. Nggak mungkin mata orang gue copot ya. Jangan suruh. Nah ini gue beli. Nah ini kan jadinya ada pesan tersendiri kan. Pesan sendiri bahwasanya tutup botol ini kan jadi barang bekas. Iya. Tapi akhirnya kita fungsiin jadi gini. Dan dia jadi sebuah karya lah ini malah gitu ya. Masterpiece ini. Kayaknya gitu. Mahakarya. Nah, ini juga nih. Ini talenan nih ya sebenarnya ya. Nah ini juga. Ini gua angkat, coba bisa lu jelasin. Nah ini. Mau nanya. Nah ini fungsi lebih ke fungsi lagi. Akhirnya gue pikir talenan, merespon talenan. Yeah. Waktu itu gue melihat talenan, sebuah talenan jadiin apa ya? Awalnya talenan tuh cuma gue gambar-gambar aja. Gambar jadi ini ada pesan apa, tulisan apa, gambar cuma sebagai talenan aja. Tapi gue akhirnya gimana ya talenan ini menjadi fungsional. Akhirnya gue tertarik dengan gear. Kalau ada apa keilmuan namanya steampunk kalau gitu ya. Steampunk ya. Steampunk. Campur-campur Uap gitu ya. besi-besi mekanik Jadi gitu. itu lebih ke mereka memperlihatkan satu karya tapi gambar-gambarnya lebih ke kayak ini apa mekanik. Iya. Mechanical-nya Mechanical. satu benda. Dia bentuknya kayak gini nih. Bilangnya steampunk. Ditumpuk-tumpuk jadi apa? Steampunk. Akhirnya gue coba mengambil ide dari situ, gue tempel, terus gue beli mesin jam, kan ada mesinnya kan. Akhirnya fungsinya di jam. Pasti pada nanya kan ini kok jam tapi nggak ada jarumnya. Ini jarumnya, Iya. jarumnya ternyata disimpan Ada. di ini. Jarumnya Nah, ada. ini gue pegang Iya, nih. iya, Ternyata. benar. Ini, Tadi nih. kalau itu kan di ini ya, apa namanya? Cepet. Itu kan jarum pendeknya. Gue nggak nemu jarum panjangnya jarum loh. panjangnya Ini mana ya? bukan gue ambil loh tadi loh. Oh, copot jarum Iya, itu panjang. detiknya kan? Taruh lagi nih ya. Nggak tahu. Tadi emang cuma ada Misalnya. 2 loh. Iya, copot. Jadi berarti copot. Nah, akhirnya dia jalan. Nah, udah tinggal kasih baterai ya. Iya, akhirnya ini gue nyari di tempat loak juga, gitu kan, supaya ini menjadi kelihatan nggak bekas. Akhirnya gue pilok. Kan ada di rumah konsep yang memang begitu adanya, atau gue coba modifikasi. Yang ini gue coba modifikasi, gue cat, tapi tidak merusak si gearnya ini, rasanya gitu. Tetap gue ini gue tambahin warna, ini gue tambahin gear. Gambar ini. Gambar. Nah, gue akhirnya beralih ke gambar-gambar kayak gini sekarang nih. Gambar-gambarin ini istilahnya apa? Alirannya kalau gini. Dan lucu Ini kan, gitu ini ya. kan kayak Cute. apa istilahnya yang apa binatang bisa dibikin kayak Fabel. orang. Fabel gitu ya. ya. Akhirnya gimana ini bisa berdiri kan jadi PR lagi. Akhirnya gue ke tukang besi, gue bikin lah nih. Ini bikin nih. Ini tidak beli. Bikin apa? Di isel Bisa. di tukang besi. Akhirnya
gue tempelin. Dan ini gue jual. Dulu tahun 2015-an gue jual sekitar 500 sampai 700 ribu. Gue tidak menjual ininya sih. Gue menjual adalah karyanya ya. Iya, karya. Jadi Tangannya berat juga ya. lumayan. Jadi fungsi. Itu apa Mas? Oh iya, ini akhirnya lukisan. Nah, gue ngajarkan begini nih sama anak-anak nih. Ketika ini kebetulan lukisan anak gue ya, umur 3 tahun. Itu tulisan ayah. Ya, gue cuma suruh bikin, coba kamu ngelukis keluarga. Lukisannya kayak gini semua. Tapi bini gue ada yang gini tapi dia pakai jilbab gitu aja gitu. Usia berapa tadi? 3 tahun? 3 tahun ya. 3 tahun. Dia pakai kanvas kan? Kayak kanvas. Dan gue ini lukisan terbaik dia nih. Bagus tuh Mas. Dia bikin ayah, mama sama Ola namanya. Jadi gue bikin Satu-satu ini satu. Iya, satu-satu gue. Sekarang masih ini nggak tertarik dengan melukis anaknya? Masih, tapi sekarang dia pengen lagi belajar desain. Oh, Oh, udah. SMA kelas 1 lagi belajar Ambil kejuruan. Enggak SMA. Aku mau nanya Mas. Mas, kan guru Mas. Guru gambar. Ini nggak sih kalau menghadapi anak-anak biasa ya, tapi menghadapi ekspektasi orang tua terhadap anaknya, ini nggak sih Mas? Gue kan ada orang tua yang pingin anaknya cepet jadi bisa gambar gitu. Itu buat Mas tuh ini nggak sih? Jadi sabar dong Bu, gitu kayak gitu nggak sih Mbak? Iya, biasanya kalau Mas. gue ngajar gambar di awal gue akan wawancara orang tuanya dulu. Pencapaiannya apa gitu. Iya. Nah ternyata kultur orang selatan, orang utara, timur beda-beda. Oh iya. Iya, ternyata gue dulu ngajar di utara. Oh iya. Utara ya, orang tua, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Orang tuanya anaknya pengen bisa gambar, pokoknya gue nggak mau tahu, gue ngeluarin duit harus bisa gambar gitu kan. Akhirnya gue beralih ke selatan, golongan masyarakatnya nggak gitu. Oh gitu. Iya. Kok ada ini juga ya? Gue riset, kok beda ya? Karakteristik juga ya? Karakteristik, ternyata selatan lebih. Anak saya sih nggak penting buat gambarnya bagus Pak Romi. Yang penting dia bisa mengeluarkan idenya, dia bisa mengeluarkan pendapatnya, dia punya karya. Secara tumbuh kembang ada pengalaman tersendiri buat dia, gitu kan ya. Bagaimana dia mengungkapkan ide-idenya yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata, tapi dia bisa dengan gambar. Dia bisa menjadi orang yang percaya diri, gambar sebagai medium. Ya udah akhirnya gue. Dan menurut gue sekarang Tapi beneran ya orang tua itu juga iya, juga salah satu Pemicu. Pemicu ya si anak itu jadi pede atau enggaknya itu orang tua ya Mas? Iya pasti. Motivator juga. Motivator. Dan gue kan menggambar, tiba-tiba gue di rumah gue suruh ibu atau bapak sisain saya tembok 1. Nanti kita bikin mini galeri di rumah. Pasti. Ada Gitu ya. Iya, gue coba menerjemahkan itu ya. Akhirnya gue dikasih 1 tembok, udah gue bikin galeri gambar anak-anaknya dipajang. Tapi serius gitu, gue frame dengan yang nggak ecek-ecek frame-nya. Dibikin ini serius loh gitu. Bikin mini galeri. Kalau bisa lukisan-lukisan yang mahal-mahal, bapak turunin semua, sekarang anaknya tampil. Bapak-bapaknya kan koleksinya lukisan-lukisan mahal ya. Taruh di pojokan sama dia sekarang. Sekarang tampilin gambar-gambar anaknya. Dan orang tuanya bangganya minta ampun. Ya, anaknya juga secara itu ya. Ya. Wah, gue punya peran ya di sekolah, di rumah ini gue punya peran ternyata. Orang tua gue ngasih kesempatan. Orang tuanya gak seneng lah. Wah, anak gue kalau ada tamu, lukisan siapa? Oh, anak gue. Kan beda ya ketika lukisan Avandi, udahlah gitu. Dah, ada pertanyaan akhirnya. Iya, tuh. Aku tadi ngikutin percakapan tadi kan, aku tertarik dengan kata-kata keterbatasan itu membuat orang kreatif. Itu berulang kali itu diucapin sama Mas Romi tadi itu kan. Nah, kebetulan juga Mas Romi kan sempat ngajar juga, sempat ngajar dalam formil ya, dalam sekolah dan sebagainya. Nggak tahu ya, aku dengar cerita tadi apa gitu, karena kita romantisme kita aja, bahwa Pak Kino tuh bagus sekali, karena berdasarkan keterbatasan, saluran PV-nya nggak banyak, bla 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 bla. Nah, mas sekarang, apa karena sekarang tidak ada keterbatasan, maka seolah-olah apa ya? Tidak setajam apa ya, cara mendidik tidak setajam kita dulu. Kalau konteks Pak Tino ya, konteks melukis gitu. Pengalamannya Mas Romi deh gitu. Iya, kalau sekarang kan semuanya ada gitu ya.
saluran-salurannya itu gampang semudah itu dan secepat itu juga. Secepat itu hadir, secepat itu juga hilang gitu kan ya. Kalau dulu kan enggak, keterbatasan ini. Kalau dulu kayaknya kita berusaha keras ya. Iya, berusaha keras. Untuk gitu. tampil tuh juga, Iya, jadi nggak instan gitu ya. Mungkin juga semesta atau dalam hal ini Tuhan juga lihat gitu ya. Ini orang yang emang intens dengan batasan-batasan, ya udah. Ini dengan yang semuanya terfasilitasi, ya udah segini aja. Akhirnya begitu tuh. Nah makanya seorang pekerja seni atau seniman butuh namanya gelisah dia. Jadi zona nyaman itu kebanyakan memang membuat kita jadi gitu ya. Kan mereka kan seniman gitu ya. Mereka hidupnya gelisah. Dia keluar dari zona nyaman yang harusnya mereka keluar gitu. Ini gelisah terus. Gelisah, merasa terbatas. Nah, itu mengeluarkan energi yang itu ya. Sama seperti dulu kita pandemi kan, ketika pandemi atau krismon gitu. Ketika semua terbatas menjadi kreatif kita. Tiba-tiba ada orang bikin kompor dari ini. Betul. Dari ini kok gitu ya. Kita ketika terbatas justru cakrawala kita berpikir kita jadi lebar. Tapi kalau kita terfasilitasi zona nyaman, kita jadi terlelap dalam santainya gitu. Nah, maksud saya, bagaimana Mas Roy menerapkan ke murid-murid bahwa untuk menemukan sesuatu apa ya, istilahnya nggak instan tuh konsep apa namanya? konsep instan itu nggak ini. Bukan apa tadi konsep apa? Langkah apa tadi istilah tadi? Keterbatasan menjadi kreatif. Ya keterbatasan itu, konsep keterbatasan itu menerapkan ke murid-murid juga. Misalnya contohnya. Gitu. Ya, misalnya gini. Kebetulan murid saya golongan yang terfasilitasi gitu ya. Tapi akhirnya saya mengeset supaya mereka jadi terbatas gitu. Contohnya dalam mewarnai aja. Saya cuma kasih warna 3. Ini ya, merah, hijau, kuning. Udah kamu warnain dengan warna ini aja. Gimana supaya gambarnya menjadi menarik. Akhirnya mereka dengan 3 warna. Coba jadi 1 warna. Kan terbatas banget tuh cuma 1 warna ya. Atau cuma hitam putih. Itu paling enak itu putih itu. Atau misalnya, oke, kita akan belajar tentang yang ada di sini. Tiba-tiba ada majalah, direspon. Ini majalah bisa jadi karya loh. Gimana cara Romi? Ada namanya kolase. Ya, kolase. Observasi kan. Saya kalau gambar kan observasi anak-anak jangan terima matangnya aja, tapi perlu observasi. Karena kebetulan ada Google. Kolase apa ya? Kolase adalah ilmu tentang nempel-nempel. Saya direspon. Ya udah gambarnya dirobek, misal gambar muka orang gitu ya, dirobek separuh, tempel, kamu respon, ditambahin, dilengkapi, digambar sama dia tuh kan, walaupun nggak sama gitu ya. Oke, selesai. Artinya apa? Oke, di sini kamu belajar tentang melengkapi kekurangan orang. Nanti kamu punya temen, punya saudara, yang dia ada kurangnya, itu kamu lengkapi. Jangan itu jadi hinaan. Misalnya dia nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris nih, bukan gitu caranya. Caranya gimana Kak Romi? Kamu ajarin dia bahasa Inggris. Keren. Kayak gitu-gitu. Jadi ya apa? Keterbatasan itu ke bawah terus ya? Ke bawah. Konsep keterbatasan itu ke bawah terus ya? Iya, akhirnya gambar cuma jadi medium pembelajaran aja. Jadi bukan sebagai akhirnya dia jadi pelukis anak-anak. Iya. Tapi gue tertarik loh dengan apa yang dia praktekkan, ternyata ada filosofinya kayak gitu ya. Iya, gitu. Soal misalnya menggambar hari ini temanya adalah anatomi wajah. Gitu. Oke, sekarang kamu gambar teman kamu berdua hadap-hadapan. Sekarang ini gambar, ini jadi model. Gambar kan, kamu perhatiin tuh matanya. Coba kamu lebih respect sama teman kamu. Oh, mau rambutnya, udah selesai gantian. Nah, dimanain, setelah itu tukar hasilnya. Karena setelah itu ada pergolakan dong. Gambar gue gitu sih, gitu kan. Muka gue gini, bisa gitu kan. Tapi setelah itu aku kasih pesan, nah ini, kamu harus terima teman, apa adanya dia. Jadi kamu juga, yang terima juga harus terima. Dia udah maksimal loh, gambar mati-matian, hasilnya nggak sesuai ekspektasi kamu. Nggak penting tuh. Gue terima sih. Aku terima kamu dengan apa aja gitu kan. Ada gitu kan, nanti kamu berteman, berlingkungan gitu tuh. Ada temen yang nyebelin gitu, tapi kalau emang kamu dijodohkan untuk berteman sama dia, ya udah terima aja. Kan dia menerima, orang bilang, Rendra bilang menerima yang hadir, gitu kan. Gitu. Menerima yang ada gitu kan, akhirnya gitu tuh. Itu gue jadi banyak belajar nih. Ada lagi. Pertanyaan lagi. Gue ngikutin terus pembicaraan dari tadi. Gue pengen bertanya gini loh.
Menarik tadi kisahnya Mas Romi, proses pencarian di saat muda. Minum dulu Mas. 80, 90. Saya agak awam lah dalam dunia lukis ya, agak awam. Tapi kan bertolak belakang sekali ya proses pencarian untuk sebuah karya ya kan, sama apa namanya? Kalau bangsa kayak yang karya-karya kan medium ya, hanya medium ya, itu intinya kan lukisan juga ya. Ada pengaruhnya nggak itu? Proses, kan Mas Romi kan untuk apa yang namanya melukis sesuatu itu kan nggak instan dong. Maksud saya gitu, pasti ada prosesnya kan, pasar baru lah yang saya dengar tadi gitu. Nah itu diterapkan juga nggak ke dalam pengajaran ke anak-anak, terutama karena kan Mas Romi kan anak-anak ya sekarang banyak gitu. Iya, yang pasti proses tuh ya, proses ketika anak-anak misalnya kan makin lama saya bilang sama anak-anak tuh nanti kamu akan lihat proses hasil daripada gambar kamu, kelihatan kamu memang seneng gambar atau enggak gitu ya. Tanpa Kak Romi kamu menggambar, artinya itu kamu seneng gambar. Tanpa hadirnya saya, tapi dia menggambar. Ada juga yang cuma sekedar ketemu aja. Tapi sekedar ketemu aja, ya nggak masalah buat saya juga kan. Akhirnya saya cari celah lain gitu ya. Nah, kayak anak-anak gitu kan. Kayak misalnya dia mau menggambar rusak misalnya. Kan saya nggak cuma, dah gambarnya, ikutin, nggak gitu kan ya. Yuk kita lihat observasi rusak. Kalau dulu zaman Kak Romi, kalau mau gambar rusak kita mesti ke kebun binatang, lihat rusak, gerak-gerik rusak gitu ya. Kalau sekarang nggak mungkin anak-anak gitu. Ya kita lihat di Google, oh rusak tuh apa sih? Kan ini proses nih. Oh rusak tuh bentuknya gimana? Oh bentuknya dia gini, lehernya gini. Oke. Kakinya berapa? 4. Oke, rusak tuh ada apa ya di tubuhnya? Oh ada tatal-tatalnya. Nah itu observasi kan, melihat. Artinya kan saya tidak mengajarin secara instan, gini, dah tinggal ikutin gitu ya. Anak-anak tidak dapat pelajaran di situ. Terus, oh ada yang tanduk. Oh tanduk itu betina atau jantan? Observasi lagi. Jantan. Gini. Dia makannya apa? Oh dia paling suka ada di mana? Gini. Udah lengkap observasinya, baru kita gambar. Silakan kamu gambar rusa dengan bermacam angle. Boleh lagi berdiri. Biasanya anak kecil biasanya flat aja dia gambar ya. Tapi lihat, kan gambar ada garis, ada warna, ada tekstur namanya. Seperti bulu itu tekstur, mereka bikin tekstur. Oh ada di tubuhnya tuh belang-belangking. Dia makannya apa? Dia suka di mana? Digambar sama anak. Ya, kadang-kadang ada anak-anak yang loncat. Aku mau di planet, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gambar di planet. Aku pengen rusaknya jadi patung, nggak apa-apa. Tinggal main warna. Ya, itu anak-anak. Nah, artinya tapi kan aku ngajarinnya ada observasi ya, ada melihat. Artinya kamu dalam hidup gak gitu, butuh riset. Oh, kalau misalnya mau sesuatu gitu ya, kamu apa? Ataupun misal kamu mau kenal teman kamu itu, kamu jangan dengar dari orang, kamu mesti cari sendiri. Dia nyebelin nih, kan menurut teman kamu. Iya kan ada begitu ya. Jangan didengerin temennya. Kamu rasanya gimana? Aku nyaman, ya udah itu aja. Perkara dia mau jahat teman-temannya itu urusan. Tapi yang penting dia baik sama kamu. Oh gitu, iya, di riset ya, dengan cara ya diundang ke rumah kamu kayak gitu ya, sederhana gitu. Banyak banget ilmunya. Iya, banyak. Satu lagi terakhir. Aku terakhir tadi mau ngomong apa ya? Oh ya, satu lagi terakhir mengenai lukis sebagai art ya. Saya tidak melukis, saya tidak melukis sebagai apalah dalam bentuk lain, sebagai art. Karena saya termasuk orang yang kalau bicara art itu 50-50 lah, kalau dia belajar itu akan menghasilkan satu art. Ini saya ya, bisa jadi salah gitu. Dan pengalaman Mas Romi, ya seberapa persen sih, seberapa efektifnya belajar melukis itu, seberapa efektifnya sih untuk menghasilkan satu art? Bukan secara filosofi ya, secara filosofi, kalau kita hanya sebagai medium kan, hanya sebagai medium supaya mereka percaya gitu. Tapi sebagai art kan, saya rasa hal yang berbeda kan. Seberapa persen sih itu banyaknya gitu. Orang belajar tuh hanya art gitu. Karena saya termasuk orang yang tidak terlalu yakin art itu bisa dipelajari. Pasti ada talent di situ gitu. Contohnya kayak Pak Tino Sidin gitu ya. Mas Romi ingat tuh tarikan garisnya. Kalau saya enggak, joke-nya aja kalau melukis Tino Sidin tuh bulat, tapi nggak lihat hasilnya gitu. Itu maksud saya gitu. Pahamnya maksudnya saya. Iya. Iya, ketika orang lukisan menjadi art ya, menjadi karya seni gitu. Karya seni segala macam, misalnya seorang pelukis kayak misalnya saya selaku pelukis yang akan mempunyai sebuah karya gitu kan ya. Ya kan satu
misalnya proses itu penting tuh, proses pencapaian apa sih yang mau disampaikan, apa yang dirasain gitu, apa yang mau ditampilkan, apa yang mau dikabarkan pada sebuah lukisan gitu ya. Setelah itu soal nggak tahu, aku belajar sama Iwan Fals ketika dia bilang jangan dikotak-kotakin, nanti kamu akan nyempit. Ketika dia main musik soal nanti tiba-tiba orang bilang balad, itu kan orang yang bilang. Udah ngalir aja gitu. Ketika kamu bilang kamu adalah penyanyi rock, tiba-tiba kamu akan nggak belajar jadi nyanyi dangdut. Padahal musik adalah bunyi universal. Gambar adalah masalah garis gitu ya. Jangan dikotak-kotakin dulu. Soal nanti jadi apa, itu kadang-kadang seperjalanan aja tuh. Atau nanti kadang-kadang masyarakat yang akan menilai dan memberi kesan itu ya. Jadi jalan aja yaudah. Sambil kamu ngerasain rasa peka, orang bilang gitu ya. Orang kan jarak pandang, sudut pandang sama jarak pandang. Beda jarak pandang, dilebarin. Peka telinga. Ada daun aja di persoalan gitu ya. Soal apapun, kalau apapun. Persoalan negara, apa segala macamnya bisa jadi kegelisahan kita. Nah soal teknis, ya perlu juga kita belajar teknis gitu ya. Soal teknis nyampur warna, kedalaman, shading, segala macam-macam itu ya, teknis. Tapi kan jangan terbatas. Kalau teknis kan kita cuma tools dan kayak apa namanya turunan aja. Kita belajar dari ini, ya udah hasil dari ininya dia nih, gitu ya. Tapi selebihnya adalah kita mengeksplorasi. Orang bilang ATM ya, amati, tiru, terus modifikasi dari apapun. Akhirnya kita meramu sendiri, gitu ya. Misalnya kita belajar bikin martabak dari si tukang martabak Pak Asep. Jangan sampai kita keluar belajar dari Pak Asep, martabak Pak Asep yang kita bawa. Tapi martabaknya ala kita, belajar dari Pak Asep, hasil eksplorasi diri. Akhirnya kita menjadi sesuatu yang individu yang berbeda. Kalau misalnya saya jadi Patino, gue pengen jadi Patino, ya ngapain? Patino mah udah Patino aja sendiri. Kan Allah menciptakan sesuatu tuh satu aja. Kan kadang-kadang orang gitu ya, gue pengen ini kayak Kurt Cobain nih, ya nggak mungkin lah. Kurt Cobain ya lu gimana gitu. Kalau dalam berkarya kan gitu, yang penting jangan jadi plagiat, nggak akan dipandang sama kapanpun, tapi jadilah diri sendiri, originalitas gitu. Originalnya. Yang penting. Keren. Ingat, Lanjut. puas. Cukup. Nah, ya udah. Mas Romi, ini pembicaraan gue suka banget. Gue banyak belajar ya Mas Romi. Sama. Aku gue banyak banget belajar ya Pak. Tapi memang ada satu tadi dari ngobrol-ngobrol di luar bahwa kita tuh belajar dari anak-anak. Itu tuh gue juga rasain itu Mas. Gitu. Jadi kita sama. Enak ya ngeliat anak-anak itu ya, kalau gambar tuh kayaknya nggak ada beban. Gitu ya. Kalau kita kan orang tua dewasa, ada kewajaran dan nggak kewajaran ketika ini. Terus pengen sesuatu yang sebelum kita gambar pengen dipuji nanti. Itu tuh ya. Kayaknya nggak tulus. Kalau anak nggak, gambar aja. Dia nggak peduli nanti dipuji. Kalau kita kan gitu. Nanti supaya gue dibilang keren nih gini. Nah udah mulai tuh kayak gitu-gitu. Tapi tuh. memang ada, maksudnya peminat yang mau menggambar itu di usia-usia yang udah dewasa, artinya udah ya kayak Banyak. tapi mereka nggak banyak sebetulnya ya. Tapi kebanyakan mereka tuh kayak gitu ya, kalau orang dewasa tuh pasti belum apa-apa udah gue takut deh begini, gue takut begitu, gue pinginnya begini, begitu. Banyak maunya. Banyak kayak gitu. Bener ya Mas? Iya benar. Karena emang karena begitu ya. Gue pernah juga ngajarin ibu-ibu jabat gitu. Kenapa gambar Bu? Lagi stres dia bilang. Gambarnya ekspresionis. Wah, karena rutinitas dia yang padat yang membuat dia akhirnya stres gitu. Dia iniannya penawarnya dia gambar. Itu jadi healing orang bilang. Oh gitu ya. Tapi gue nggak ngomongin teknis. Gue bilang kalau ngomongin teknis udah ruwet, gue ruwetin lagi. Kalau ngomongin teknis ya jangan sampai gambar jadi ruwet gitu. Ayo ibu, hari ini apa? Saya senang mau lagi mau ketemu pizza. Gambar pizza ya. Iya. Tapi memang benar bisa menjadi media penyembuhan juga kalau untuk yang itu bisa ya? Bisa. Oke. Senang. Kalau orang bilang gini ya, pelukis itu adalah manusia yang tenggelam di dalam ruang dan waktunya. Orang bisa lupa waktu. Mungkin semua kali ada ya, mungkin musik juga gitu kali ya. Orang bisa nggak ingat waktu, lupa makan, udah tenggelam gitu.
kayak gitu-gitu. Dan beberapa orang tuh ibu-ibu sosialita, kalau ibu pejabat yang gue ajarin gitu. Karena dia udah rutinitasnya padat ya. Wah, persoalan apa, warga macam. Melukis jadi terapan terapi dia. Tapi Ibu itu sebenarnya sebelumnya juga udah bisa menggambar? Enggak, sama sekali enggak? Enggak bisa. Jadi karena bentuk protesnya dia pokoknya menggambar gitu. Iya. Kan tapi sebelum menggambar kan gue ajak dialog, kan ada dialog ini ya, nggak cuma Bu kanvas cat kita kerjain, nggak gitu. Penyuluhan dulu ya? Iya, Ibu apa sih yang menarik buat Ibu? Saya sangat tertarik loh dengan bunga, misalnya bunga apa Bu? Oh, tengahnya Bu kuning, imajinasi dia ya. Oh, gue coba tidak pernah lihat dulu gitu. Ibu bayangkan dulu aja. Oh kuning, suasananya abis. Suasananya lagi di mana Ibu dalam suasana apa Ibu senang? Setelah azan subuh saya senang. Setelah sholat, saya senang banget suasana itu. Oke, berarti subuh ya, gelap-gelap gitu Bu ya. Sudah dilukis dengan warna yang gelap. Apalagi Bu, apalagi kalau habis hujan, udah kentip-kentip. Hingga jadilah lukisan dia. Gue cuma ngobrol doang kan dong ya. Iya. Tapi merangsang dia berimajinasi. Gue udah gak ngomongin teknis dah. Kalau gue ngomongin teknis, dia udah ruwet. Gue ruwetin lagi sama teknis. Keren. Mas Romi, nih sebelum kita tutup ya. Mas Romi ada pesan nggak buat calon-calon pelukis kecil kita atau ya orang-orang yang mau belajar melukis tuh, mau belajar menggambar apa? Coba. Ya pesan saya bahwasanya semua hal di dunia ini yang sifatnya benda dimulai dari gambar. Betapa pentingnya menggambar. Yang menjadi persoalan kita adalah kenapa sekolah-sekolah kita sampai kelas 5 SD pelajaran menggambar hilang, ditelan di bawah angin. Tidak menjadi pelajaran utama. Padahal itu adalah sebagai bentuk dasar bentukan gitu ya. Orang mau bikin apa, digambar dulu. Baru dibawa ke ahlinya. Gitu kan ya. Menggambar itu membuat karakter orang ya. Kadang-kadang bukan membuat apa ya. Karakter orang bisa kelihatan dari gambar. Dari warna ya, dan sebagai ruang ekspresi gitu ya. Dan kalau sudah senang dalam menggambar, ya udah kita harus latihan terus sampai dia bertelurnya entah kapan. Jadi dia menetas akan pada waktunya. Orang bilang karya itu akan ada rezekinya masing-masing. Dia akan menemui rezekinya masing-masing. Keren mas. Kayak gitu. Suka mas saya mas. Itu benar mas. Good, keren. Ya udah, kita tutup aja ya. Ya, tutup aja Ki, nggak apa-apa. Gimana caranya? Oke, gue tutup aja ya. Oke, tadi udah denger ya, apa istilahnya pengalaman dari Mas Romi dari era retro sampai sekarang. Jadi sampai sekian dulu. Kalau misalkan memang ada like, komen atau share, jangan lupa, dan yang penting subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih Sama-sama. Mas Romi untuk kedatangannya dan kehadiran di sini. Oke. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode mendatang dengan topik yang berbeda. Salam Retrois 62.